أن الله الكريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله على من نفع به وبكم في الدارين آمين. قال: اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Baca kita halaman 39, 5 baris dari 5 baris ke atas dari babu sholatil jamaati. Jadi masih membicarakan masalah sujud sholat sunat ya, sholat sunat. Jadi sekarang bacaan kita adalah wa tasbutu anhu suratu bis sholatil jahriyah, dan gugur membaca surat bagi makmum dalam sholat jahar. Sholat jahar, sholat yang dibaca keras. Sholat yang dibaca keras biasanya maghrib, isya, subuh, sholat taraweh, sholat idul fitri, sholat idul adha. Itu biasanya keras dibaca. Di waktu sholat jahar, sholat yang dibaca keras, ketika imam lagi baca surat, maka makmum tidak baca surat. Makmum hanya baca surat Al-Fatihah. Tidak perlu baca surat. Umpamanya imam lagi baca surat, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Makmum udah baca Fatihah, karena dia bacanya pelan, maka lebih dulu selesainya. Dia udah selesai si makmum, imam belum selesai baca surat, dan suara imam kedengeran, maka makmum gak perlu baca surat. Kenapa? Karena dia dengerin bacaan imam aja. Jangan udah suara imam kedengeran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, habis baca Fatihah, gak usah. Jadi makmum gugur baca surat di dalam sholat yang dibaca nyari ketika imam membaca surat. Surat di sini ya, surat di sini selain surat Al-Fatihah. Gitu. Kebiasaan itu kan kita kalau maghrib ketika di pada imam lagi baca surat, makmum di belakang baca surat Fatihah. Ya udah selesai orang tua, imam kena baca suratnya panjang. Maka si makmum gak perlu baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Gak perlu. Tasqutu anhu suratu bis sholatil jahriyah. Gugur pembacaan surat untuk makmum di dalam sholat yang dibaca keras. Idza sami'aha minal imami. Apabila si makmum mendengar bacaan surat dari imam. Dengerin aja dan imam baca surat. Karena si makmum
baca surat Yasin, ya, aja bahkan belum selesai, dengerin aja terus, nggak perlu baca surat. Siapa sih makmum itu? Kenapa begitu? Linnahi an qiraatihi laha, lantaran adanya larangan untuk membaca surat bagi makmum. Karena apa? Karena bacaan imam keras, bacaan imam itu kenceng. Kita makmum dengerin aja bacaan imam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menilai hadis ini hasan. Oleh karena itu falyastami' li qira'atil imam, maka hendaklah si makmum mendengarkan bacaan imam. Dia dengerin aja bacaan imam sambil apa ya namanya, imam. Siapa tahu imam terbacaannya lupa, ya kan? Ketika imam lupa, yang namanya lupa, kan saya sudah katakan, biar udah gacuan kita, pas lupa juga. Nah, ntar makmumnya kan ingatin tuh, ya. Jadi di situ makmum niatnya mengingatkan dan zikir, ya, mengingatkan dan zikir niatnya. Nah, jadi katanya adalah si makmum mendengarkan bacaan imam. Fa illam yasma'ha, kalau seandainya si makmum tidak mendengar bacaan imam, imam sebenarnya bacanya keras, speaker mati. Sementara itu makmum adanya ujung banget. Kalau makmum yang di saf pertama dua sebentar, tapi kalau udah di ujung gak denger. Nah, kalau si makmum tidak mendengar bacaan imam, padahal itu dibaca keras sama imam, lantaran mungkin speakernya rusak. Au kana as-shalatu sirriyatan, atau sholat itu sholat yasir, sholat yang bacaannya pelan, zuhur kan pelan, asar pelan, ya. Atau kadang-kadang juga mungkin maghrib ada yang baca keras, baca pelan juga. Pokoknya yang imam bacanya sir, bacanya pelan, maka si makmum habis baca Fatihah, sementara imam belum juga ruku, karena bacaannya kedengaran, maka boleh si makmum membaca surat. Katakanlah salat zuhur di rakaat pertama, begitu kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah selesai, kita baca Fatihah, ya. Kita kan dengar baca imam baca Fatihah, sampai selesai Fatihah kok belum juga ruku nih si imam, boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim, belum juga ruku, Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita mampu baca pelan. Jangan mentang-mentang imam bacanya pelan, kita keras bacanya, ya. Imam pelan, kita juga pelan. Nah, jadi ada kemungkinan si makmum membaca surat, bisa jadi sholatnya sholat jahat, sholat keras, tapi kedengeran suara imam, maka makmum boleh habis baca Fatihah baca surat. Kemungkinan yang kedua, memang sholatnya sholat sir, sholat yang dibaca imam bacanya pelan, kan makmum benar baca imam, maka si makmum habis baca Fatihah boleh baca surat, tidak gugur. Lantas putus anhu, ya, maka itu surat tidak gugur untuk si makmum. Karena begitu tadi situasinya. Wa yasbutu anhul jahru fi sholatil jahriyati, dan gugur juga, gugur yang dilaksanakan makmum membaca keras di dalam sholat jahar, di dalam sholat keras. Ketika sholat isya, imam baca Bismillahirrahmanirrahim, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Udah gitu jadi makmum Ustaz Sahrudin yang suaranya keras banget. Tadi sore itu
bilang itu anak kagak bergerak mana. Saya lihat Pak Nisa, kemudian Mas Manto, kasih tahu anak dia berisik, kagak tahu berisik juga. Tapi kalau ini satu ngomong, cepet langsung. Saya berarti belakangan ini, makanya dia sudah duluan. Kalau anak jangan dengar suara ini, kalau lihat jogrongannya aja tuh kejogrongan, itu udah takut tuh anak. Harus ada begitu itu. Kita rasanya jauh musuh aja. Saya kalau maghrib malas aja imam, takut salah, nggak berisik. Tapi berisiknya anak kita masih bagus. Berisiknya sebelum imam takbiratul ihram berisik. Itu pas subuh udah berselawat, ya selawat, ya orang bercanda. Tapi kalau udah imam Allah baca semua bagus. Masih ada bagusnya juga tuh. Berisiknya masih berisik yang bisa kita agak bagus. Artinya berisiknya sebelum imam takbiratul ihram. Kalau imam udah takbiratul ihram, kagak ada yang ngomong, dia kagak dilarang, udah semua enak. Gak ada suara satu orang pun. Paling ada yang aminnya pelajaran, amin panjang banget. Waladhdallin amin, panjang banget aminnya. Ya, yang namanya anak-anak begitu ya. Jadi katanya gugur si makmum membaca keras di dalam sholat jahat, di dalam sholat keras. Jika imam baca keras, maka makmum jangan baca keras, baca Fatihahnya pelan. Fala yajharu, maka si makmum jangan baca keras. Kenapa? Li'annahu rubbama yushawwisu 'alal imani. Karena kalau si makmum baca keras barangkali bisa mengacaukan imam, bisa mengacaukan imam. Apalagi udah tua kayak saya nih, kacau ayatnya dulu. Udah yang tadi sholat biasanya hafal banget jadi lupa. Udah ditambahin juga masih lupa juga. Saya pernah dengar cerita, tapi jadi lucu cerita itu. Ada imam yang udah tua, orang berisik banget. Di tengah-tengah sholat dibatalin, apa? Berisik banget, baca gua jadi lupa. Nah, nanti lihat tengah-tengah sholat. Jadi gimana sih ya? Ya Allah, anak-anak kalau berisik banget gitu ya. Jadi situ katanya si makmum ketika sholatnya sholat keras, biarin imam aja yang baca keras, makmum jangan baca keras. Fala yajhar, kenapa? Fa innahu yushawwisul imam. Karena kerasnya bacaan si makmum membuat was-was, membuat bimbang si imam, mengacaukan pikiran imam. Kan kacau. Imam itu kan supir. Nah kalau lagi nyupir direcokin, bisa bahaya buat supir doang, semua penumpang bahaya. Ya, makanya imam supir itu dia juga jangan dibiarkan gitu saja, harus kontrol juga. Karena kalau dia sendirian, penumpang yang pada tidur, nanti dia ngantuk juga, karena ngobrol, dia ngobrol gitu, ya, sehingga dia nggak ngantuk. Nah jadi itu dilarangnya makmum membaca keras di dalam sholat jahat. Jadi katanya di anna rubbama yushawwisu 'alal imami, ya, aw ghairuhu, atau yang selainnya, ya, gitu. Selain mengacaukan, ya bisa juga mungkin ya di macam-macam lah, mengacaukan pikiran, membuat lupa orang sholat, bacaan apa namanya hafalan. Wa tasyahhudul awwalu wal julusu lahu idza tarakahuma al-imam. Juga gugur bagi makmum membaca tasyahhud awal. Kalau bahasa orang bangsa membaca tahiyat pertama, gugur makmum membaca tahiyat pertama, dan gugur juga bagi makmum duduk untuk tasyahhud awal. Kan kita tasyahhud awal posisi kita duduk. Maka gugur juga kapan? Idza tarakahumal imam, apabila imam meninggalkan keduanya. Imam gak tasyahud awal, imam gak duduk tasyahud awal, karena lupa. Nah makmum biar dia ingat, jangan dia berpengaruh lupa, saya gak lupa, terus saya duduk pada tasyahud awal, biar imam diri, atau enggak, makmum ikut diri. Walaupun si makmum ingat bahwa itu ketika itu harusnya baca tasyahud awal. Kenapa? Karena imam itu ri'ayatan, ya, dia yang ditawaiyah, dia memang harus diikut.
imam salah lupa, yang seharusnya duduk baca tahiyat awal berdiri, makmum juga berdiri. Biar makmum ketika itu ingat bahwa ini seharusnya duduk tasyahud awal. Nah, nanti sebagai penjelasan kemarin ada sujud sahwi. Fayatrukuhumal ma'mumu taba'an lahu. Maka si makmum meninggalkan tasyahud awal dan duduk tasyahud awal. Kenapa? Taba'an lahu, lantaran dia mengikut bagi si imam. Nanti imam, ya, imam berdiri gitu kan. Imam duduk, ya duduk. Wa yasqutu anhu aidan al-qunutu. Gugur juga bagi makmum membaca doa kunut. Jadi membaca doa kunut itu imam, makmum tinggal mengaminkan. Kalau di tempat kita dan beberapa tempat, kalau baca kunut itu separoh kenceng, separoh pelan. Tapi ada satu di tempat semuanya kenceng. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Atau pakai bi rahmatika boleh. Fa innaka itu juga imam. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yazillu man walait, wa la ya'izzu man 'alait. Tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu 'ala ma qadait. Ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi dari awal sampai akhir kencang. Nah, kalau kita di sini kan ada separuh awal tuh kencang, bawah pelan. Sehingga kita mengaminkan ketika yang kencang, yang dibaca kencang aja memang Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Ada guru Ustaz, itu hadai bukannya pendek hadai ya? Iya. Kok Ustaz anu ya nyebut gitu? Oh Ustaz anu ya, kalau sholat, kalau dibaca doa hanya baca banget Allahumma hdina fiman hadait. Anu udah kasih tahu, besok begitu lagi. Padahal ya kuliahnya jurusan bahasa Arab. Lah orang bahasa Arab kok baca hadai aja salah. Hadai itu hanya pendek dari kata hadaya di Allahumma hdina fiman hadait. Amin, kita paham. Wa afina fiman afait. Nah, ayo ada berpanjang afait, amin. Terus wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Kita tuh makmum kalau di tempat kita sampai situ aminnya. Kenapa? Karena yang selanjutnya imam baca pelan. Kita pun mampu baca itu juga, ya. Nah, karena kenapa saya jelaskan begitu? Karena di bawah ada kaitannya tuh, ya. Mana yang harus makmum aminkan dan mana yang harus makmum diam aja. Wa yasqutu anhu aidan al-qunut, dan juga gugur bagi si makmum membaca doa qunut baik di sholat witir ya, witir di bulan puasa ataupun di waktu sholat subuh. Kenapa? Iris sunnatu fihi ayyu'amina fid du'ani. Karena yang sunnah bagi makmum itu mengaminkan doa. Kan kunut itu doa. Disunahkan bagi makmum amin, amin. Gak perlu baca kunut juga. Hanya imam saja baca kunut. Makmum amin. Kenapa? Karena memang disunahkan bagi makmum di dalam berdoa mengaminkan. Ya kalau umpamanya orang baca doa, yang lain berdoa juga, ya sampai aminin. Lagi tahlilan nih, lagi tahlilan, ada seorang baca doa, yang lain doa juga. Gimana kira-kira? Yang lain cukup amin, amin, amin. Cukup seorang yang baca doa, yang lain mengaminkan. Jadi katanya Idis sunnatu fi ayyu'amina fi du'ai, karena yang sunat bagi makmum itu mengaminkan di dalam bacaan doa imam. Wa yaskutu, dan dia diam hanya mengatakan amin, amin. Au yuwafiqa bis sanati min
bisanani, atau si makmum dan imam sama-sama memuji Allah. Yang memuji itu adalah fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, ya, wa innahu la yazillu mawwalai wa la yahissu man adai, tabaraka rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadai. Itu kita memuji Allah. Ketika kita memuji Allah, imam baca, makmum baca. Tapi ketika isinya doa, imam berdoa, makmum mengaminkan. Ya kan kita ada pohon di sini, ya, pohon jengkol, blogado, petukangan, cakup, begitu. Ketika imam berdoa, makmum mengaminkan. Ketika isinya itu memuji Allah, imam memuji, makmum memuji. Ya, padahal kita nggak tahu artinya, tapi karena diajarin sama orang tua kita begitu, ya kita begitu aja. Oh, ternyata begitu. Ya, kenapa ketika imam mengatakan Allahumma hdina fiman hadai, makmum mengatakan amin? Karena itu doa. Tapi ketika fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kenapa imam baca mau baca? Karena itu namanya sana. Sana itu artinya pujian. Imam memuji, makmum memuji. Jadi kata-katanya apa yang kita lakukan udah memang benar. Seperti apa di kita? Hanya orang tua kita gerinci. Karena orang tua kita juga gerinci juga dari gurunya. Akhirnya terus gerinci kita, gitu kan? Nah sekarang dirinci nih. Kalau ada pertanyaan, kenapa ketika doa kunut, ya sebagian makmum mengaminkan, sebagian kok tidak mengaminkan? Katakanlah imam baca doa kunut keras juga. Oh jawabannya, yang isinya doa itu makmum mengaminkan. Tetapi yang isinya memuji Allah, baik imam dan makmum membacanya. Wa minad du'ai, dan yang termasuk doa juga, artinya ketika itu makmum mengaminkan, tidak baca, yaitu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim, itu termasuk doa. Ya, kalau imam baca keras, makmum amin. Tapi karena imam ketika itu juga baca Quran, maka si makmum baca juga. Ya, padahal doa kan wasallallahu, semoga Allah berikan salawat, ya, wasallama ala sayyidina Muhammad, Nabi kita Muhammad, an-nabiyil ummi, nabi yang ummi, wa ala alihi wasallam. Nah, jadi itulah tentang apa-apa yang gugur bagi makmum, ya, ketika sholat bersama-sama imam. Baru sholat berjamaah supaya satu pas berdiri tempatnya, ya. Saya mungkin untuk ini sampai di situ. Nanti insya Allah kita lanjutkan babu sholatil jamaah. Sekarang tanggal 18. Baik para jamaah, sampai situ ya. Kita lanjutkan, kita berdua. Waktu kita cukup banyak, kalau salah lewat 19 menit. Ya. Hah? 22 malah 22 menit. Panjang ya. Ya. Hah? Apanya? Waktunya? Waktu isya maksudnya? 21 berarti berapa? 16 menit lagi. Berapa jam 7? Terus mati lo. Orang mati. Oh iya, kalau semuanya itu lewat berapa ya? Oh iya deh, pas kalau itu. Oh belum dibeli. Baik. Sekarang kita lanjutkan bacaan kita, yaitu Allah alaika fi tijarati kathir. Halaman berapa? 73 baris. 73 tengah-tengah. Segitu. Ya pokoknya halaman 73 tengah-tengah. Masih berbicara masalah tijarah, yaitu berdagang. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa 'alaika fi tijaratika bi mulazamatil ihsani wal 'adli. Wajib kamu di dalam berdagang terus berlaku ihsan, berlaku baik dan berlaku adil. Ya, yang namanya orang dagang harus layani pembeli dengan baik. Kan dikatakan pembeli adalah raja. Ada kadang-kadang penjual sebetulnya aja. Orang pembeli ini atau pior-pior aja kalau dilayani, cuma ambil sendiri. Pembeli itu kan raja, seharusnya dilayani dengan baik, ya, dan dengan adil. Jadi jangan beda-bedain antara satu dan lain. Jangan satu-satu pelayanan kamu, sama yang lain masa bodohin, ya kan? Nah, jadi kita harus berlaku ihsan dan adil. Wa suluki sabilil musamahati wal fadli. Juga melaksanakan cara dengan bermurah hati, toleran, dan memberikan mengutamakan orang. Ya, jadi kita utamakan pembeli kita, ya, dan kita bermurah hati. Ya, kadang-kadang kurang lebih sedikit ya wajar lah, udah. Ya, gimana bang berbeli sekian? Oh, saya pas kurang 1.000, ya udahlah. Oh, kurang dulu sama gitu. 1.000 doang, pulang pada coba kan lumayan. Gitu. Waktu itu saya lagi dandanin sepeda di pasar impres, sepeda kecil. Ada tuh anak. Kok, ada Cina itu kok. Kalau Arman ditanya apa itu saya lupa berapa? Sekian. Gitu. Kurang kok ada saya pulang dia. Pulang lama nggak sekali jadi. Begitu api terkotak. Kalau mau dimana semua jauh banget. Kalau yang tahu itu saya tantangin aja buat duit. Ya, tapi diketat ya. Takut terlalu sore, takut buru si Cina itu, si bengkel itu nutup. Pakai diketat kayak gitu, saya diketat banget jauh banget. Jadi penjual itu harus punya sifat bermurah hati. Watakil musahati wal istiqsai. Juga meninggalkan sifat kikir dan terlampau banyak berhitung. Jadi kalau bahasa bahasa perhitungan kurang dikit aja kagak. Ya seharusnya kan kalau memang harga sekian, kalau kurang dikit sebenarnya ada untungnya, masih kagak bisa juga. Pak, uang saya segini ya Pak, udah lagi Pak, kurang sekian. Udahlah, begitu kan. Ini enggak mau dapat, padahal kalau jual udah ada untungnya tuh. Kalau bisa ngomong udah nih bro, harus gini. Kalau bapak kembali lagi, yang mau mainan aja. Tetap apa lagi temennya membeli turun, terlalu kurang. Ya pasti dia apa? Dimaafin. Tapi lu ntar lu udah mau main-main lagi, dia ngomong lagi dia panjang tuh sama tahu semua itu. Jadi kita jangan terlalu kikir, tinggalkan sifat kikir, wal istiqsa dan terlalu banyak begitu. Kenapa dilarang semacam itu? Fa inna dzalika aksaru lil barakati wa anma lil tijarah. Kalau kita bermurah hati, utama membeli, meninggalkan sifat kikir, itu katanya sesungguhnya sifat seperti itu akan banyak membawa berkah dan akan menyuburkan perdagangan. Orang-orang udah pada nutup, kita masih terus dagang. Kenapa? Karena enak. Orang jadi nyaman dagang membeli sama kita. Kurang tinggi segala macam, ya udah apa-apa lah. Ya, kadang-kadang juga ada uangnya robek dikit orang gitu. Kepada yang lain mau beli mah, ini bisa nggak? Jadi gampang bisa lah. Saya udah, nah gitu tadi orang jadi enak. Ya jadi kalau pedagang semacam itu, jadi pembeli juga banyak. Akhirnya dia jadi berkah. Orang-orang udah pada nutup, ya udah gak dagang lagi, tapi dia masih terus aja. Wa qala alaihi salatu wassalam, sebut bersabda Rasulullah sallallahu alaihi
Samahan idza qadha, dan juga bermurah hati apabila menagih hutang. Ya, baru udah berkali-kali tuh ya ditagih, besok lah, besok parane agak lagi, besok lah, sabar aja tuh ya. Nah seharusnya ketika penjual semacam itu, seharusnya pembeli juga harus punya samahan juga. Nah sebagaimana kata Rasulullah, wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, afdhalul mu'minina, orang-orang mukmin yang paling utama adalah rajulun, seorang laki-laki atau seorang samhan idza ba'a, bermurah hati apabila dia menjual, samhan idza ishtara, bermurah hati apabila dia membeli. Ya, nawar gak sampai apa namanya banget gitu. Nah, nawarnya samhan idza qadha, bermurah hati apabila menagih hutang, beri bentak-bentak ke orang. Juga samhan idza qadha, bermurah hati apabila membayar hutang. Ini sih bukan ceritain karena saya dulu pernah dagang. Kalau sana ya saya dagang. Ya, sekali baru editor ya. Saya belanjanya ke pasar Reden karena orang tua udah tua, ya, sepeda. Dan sepeda. Karena dulu mobil bersejarah. Yang ada kebanyakan beca, delman, muslim. Ya, itu kanan kiri itu dagangan, belakang juga depan juga kamu karena ada itu apa namanya bis segala macam. Ya, nah jadi zaman itu kalau warung agak mutani agak laku. Jadi orang pada mutang semua gitu. Ya kita oke lah karena semua begitu warung mutani. Pas gajian agak belanja warung kita. Pas gajian dia belanja tempat lain. Nah ini jadi pembeli yang tidak sama. Kalau pembeli yang mempunyai sifat murah hati ketika dia berhutang di warung itu, ketika udah gajian dibayar hutang di warung itu dan belanja di situ. Ini kagak. Meski gajian dia bukan ngomongin orang, karena pengalaman begitu. Kayak zaman sekarang masih begitu enggak ya? Kagak kali. Coba yang warung kan yang ngerasain. Makanya ditulis tuh, ya tidak mau tidak menghutangi dagangan gitu dari orang. Kadang-kadang perlu di bulan hutang semua. Wala tabi wala tashtar syai'an illa biijabin wa qabulin sahihain. Janganlah menjual, janganlah membeli sesuatu kecuali adanya ijab qabul. Ini yang dikatakan akal, ijab qabul yang sahih. Ya, ijab itu penyerahan, qabul itu penerimaan. Kalau dalam pernikahan, ijab itu dari wali, saya nikahkan, saya kawinkan putri saya yang bernama ini kepada Anda dengan mas kawin sekian gram dibayar tunai, itu ijab. Nah, pengantin laki-laki mengatakan saya terima nikah dan kawinnya Aisyah binti Fulan dengan mas kawin, ya dibayar tunai, itu namanya qabul. Nah, dalam jual beli, ya si pedagang menyerahkan barang dagangannya, si pembeli menyerahkan uangnya dengan bahasa yang sangat singkat. Tuh berasa dia uangnya udah cukup. Bahkan dikatakan nanti kalau dagangan-dagangan yang harganya itu seberapa nggak pakai uang belum bisa beli terasi 500 perak, ya nggak pakai uang nggak jadi masalah, udah saling mengerti lah. Ini yang harga mahal harus jelas dengan uangnya. Ya mungkin bisa juga terjadi dengan adanya kwitansi. Apa namanya? Apa itu kalau kita beli di toko surat apa? Iya struk atau kwitansi ya. Struk ya juga bisa, itu termasuk ijab qabul. Ya, hanya di sana barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Padahal dalam Islam yang menjual beli ada yang namanya khiyar. Khiyar itu ya hak pilih, kita meneruskan atau membatalkan jual beli kita. Nah, khiyar itu tiga macam, ada khiyar majelis, khiyar syarat, ada khiyar ain. Ya, padahal tuh dalam Islam pasien sampai rumah, price itu barang belum ada cacatnya. Tadi punya toko nggak ngomong, kita boleh pulang itu barang selama belum lewat 3 hari. Cepat, oh ini kok sepatu robek sini, mari nggak bilang. Nah, pada seluruhnya barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Itu dalam Islam nggak ada tuh gituan, ya. Karena ada hak khiyar, boleh pilih.
Fa innal mu'aqata biduni lafzin la takfi fil iqadil baini. Karena sesungguhnya saling memberikan itu dengan tidak adanya lafaz tidak mencukupi pada terjadinya jual beli. Ya. Maka kau masa tua kasih mata tuh uang lemparin 2000 tuh jadi itu namanya. Jangan biasa terima rokoknya bener-bener enak diisep, biasa terima uangnya bener-bener berkah ya lama lah. Dan belanja banyak begitu eceran lagi ya gimana? Ya, jadi katanya nanti barang-barang yang al-muhaqqirat ya al-muhaqqirat haqqirat yaitu enggak ada ijab qabul seperti itu masih boleh. Wa qad ajaza ba'dhum fil muhaqqarati, dan membolehkan ya tentang ijab qabul itu sebagai mereka ya artinya tanpa adanya ijab qabul fil muhaqqarat pada benda-benda yang tidak tinggi harganya. Artinya membolehkan tidak adanya ijab qabul. Kayak tadi beli rokok sebatang, ya kalau beli rokok mungkin sampai berapa slok gitu kali ya 10 slok. Ya ini uangnya ini bisa terima ya, nah, gitu. Tapi kalau sebatang, ya beli cabai 2000 kan? Ya lama banget kalau pakai semua pakai ijab qabul. Ya pakai ijab qabul yang biasa aja lah. Pak, ini Pak, uangnya Pak, ya ibu aja, udah cukup, ya. Sudah bisa belum? Wa ma la ilaha hujjatul Islam bil Ihya'i, dan juga Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu cenderung atau bergabung daripada perhitungannya apa? Kalau hal-hal benda-benda yang jual beli yang muhaqqarat yang nilainya tidak tinggi boleh tanpa adanya ijab qabul. Wa qala al-kalamu bil mu'aqadi, dan panjang lebar pembicaraan tentang apa namanya saling memberikan itu. Hunalika wa ala kulli halin, kesimpulannya fal bai'u wasyira'u bil ijabi wal qabuli fi kulli syai'in ahsanu wa ahwatu. Jadi kesimpulannya setiap keadaan ya fal bai'u, maka jual beli itu dengan ijab qabul ya pada segala sesuatu barang itu lebih cakep dan lebih ahwat ya, lebih hati-hati ya. Kita kan supaya jangan nanti ada subah segala macam itu, kalau biar barang yang ada seberapa harganya, kalau ada ijab qabul walaupun dengan bahasa yang singkat itu lebih bagus dan lebih hati-hati. Sudah bisa? Hah? Berapa? 5? 2 menit lagi. Wa alayka bijtinabil kadhibi ra'san, hendaknya kamu menjauhkan dusta secara total ya dalam berdagang ini. Pokoknya jangan sampai berbohong, jangan sampai berdusta. Wa qawli, dan juga hendaknya kamu menjauhkan ucapan akhadtu bikada wa uqtitu alaihi bikada, saya beli itu sekian dan saya jual itu sekian. Itu jangan ngomong begitu. Baik berapa? 200 atau ini berapa? Ini 3.000, berapa? 10.000. Yang pakai ketika nanti ada pedagang penjual mahal banget, Bang, saya belinya sekian. Berapa ongkos dari sini sono? Gak usah. Ya udah, kalau dia mau beli silakan, ya udah. Jangan pakai dijelasin saya beli sekian, saya jual sekian. Ya, demi Allah dan demi Allah. Ya, maka demi Allah dan ya saya beli sekian. Jadi demi Allah itu hanya sekedar untuk menarik orang supaya orang percaya dan omongan dia. Itu jangan sampai begitu. Wala abidu illa bikadza, oleh karena itu saya tidak jual kecuali kalau sekian. Wa anta fi qawlika ghayru shadiqin, padahal omongan kamu benar. Membohongi orang dalam rangka agar orang percaya. Akhirnya dibeli barang kamu, ya, sama barang dagang kamu gitu. Akhirnya fatahsulu min haitsu ya tarjul faidata, kamu akan mendapatkan kerugian ya, padahal sebenarnya kamu ingin mendapatkan keuntungan. Kita ngomong sama pembeli maksudnya untuk mendapatkan keuntungan, kalau bukan keuntungan kita dapat kerugian. Di mana? Nanti di akhirat. Dosa. Dia pakai
dunia sekutu dengan bohong itu, tapi di akhirat tidak mendapat dosa. Insyaallah. Wala taqlid billahi 'alal bani wasyaitan. Ini ya. Dan jangan kamu selalu bersumpah atas nama Allah di dalam jual beli. Kita kalau jual beli jangan dikit Allahi, dikit demi Allah, ya demi Allah dan udah untuk beliau juga jangan biar ini rusak semua begitu ya. Dan apa adanya orang mau silakan dan jangan pakai sumpah-sumpah. Baik para jemaah, para pemirsa, mari kita baca Fatihah sebelum kita berdoa dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang mendengarkan katanya di sholat kita ini, dan mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, teman kita, dan orang-orang yang kita sayangi yang sudah meninggal dunia ditempatkan tempat sebaik-baiknya, yang lagi sakit mudah-mudahan disehatkan badannya. Pak Purnomo ya, Pak Purnomo itu banyak jasanya di musola kita. Ini bangun musola kita ini seharusnya namanya insinyur itu dapat gaji setiap bulan, tapi ketika itu saya berbuk sama Pak Mulyadi sama Pak Marullah berapa per hari, bukan buat buat dia sama masnya dari mungkin ini pas dia di berbuk berdua di Bapak Mulyadi, dia mengatakan saya ikhlas agar dibayar, padahal kan harus bayar kan. Jadi banyak biasanya Pak Purnomo. Nah istrinya marah ya, sekarang kalau 3 hari ya istri meninggal dunia, dia sedih banget, dia memang sampai sedih kalau istri meninggal. Karena itu kita baca Fatihah, mudah-mudahan istrinya Pak Purnomo ditempatkan sebaik-baiknya. Karena cucu kita sedang belajar dijaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu bermanfaat. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum makina wa la ma'ana wa la yata'una shaqiya wa la